Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMA Negeri 2 Padalarang? Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang latihan soal negosiasi lengkap dengan jawabannya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 masih dengan Ibu Bu Aim Mulyati. Baik, kita lanjutkan nomor 1. Soal nomor 1. Teks negosiasi adalah A. Teks yang berisi interaksi sosial untuk mencari kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kesamaan kepentingan. B. Teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi interaksi sosial di antara pihak-pihak yang bersengketa. C. Teks yang berisi pernyataan serta argumentasi dari pihak-pihak yang berdebat mengenai permasalahan tertentu dengan tujuan untuk mendiskusikan, memutuskan, dan mengkaji perbedaan. D. Teks yang berisi bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa. E. Teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan hal yang disampaikan oleh penulis. Jawabannya adalah D. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya memuat bentuk interaksi dan fungsi untuk mencari kesepakatan atau menyelesaikan bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa atau mempunyai kepentingan berbeda. Pilihan jawaban A tidak tepat karena teks negosiasi bertujuan untuk mencari kesepakatan di antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan, bukan kesamaan kepentingan. Pilihan B tidak tepat karena teks negosiasi tidak digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi interaksi sosial, tetapi teksnya memuat bentuk interaksi sosial. Pilihan jawaban C tidak tepat karena tujuan teks negosiasi adalah untuk mencari kesepakatan, bukan hanya mendiskusikan, memutuskan, dan mengkaji perbedaan. Pilihan jawaban E tidak tepat karena tujuan teks negosiasi adalah untuk mencari kesepakatan, bukan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah D. Baik, kita lanjutkan ke soal kedua. Sebuah tindakan yang akan dilakukan pertama kali supaya negosiasi berjalan dengan lancar adalah tindakan A. Membandingkan beberapa pilihan atau opsi. B. Mengajak membuat suatu kesepakatan. C. Menetapkan serta menegaskan lagi tujuan negosiasi. D. Memberi alasan mengapa harus dibuat kesepakatan. E. Mengevaluasi kekuatan dan atau komitmen bersama. Jawabannya adalah B. Jadi, tujuan teks negosiasi adalah menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, mencari penyelesaian, memprioritaskan kepentingan bersama, dan mengarahkan pada hal praktis dan mudah digunakan. Jadi, tindakan yang pertama dilakukan adalah jawaban B yang paling tepat, yaitu mengajak membuat kesepakatan. Selanjutnya, soal nomor 3. Yang bukan cara-cara dalam bernegosiasi adalah A. Mengajak membuat kesepakatan. B. Memberikan alasan mengapa harus ada sebuah kesepakatan. C. Mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak. D. Membandingkan beberapa pihak kemungkinan atau mengajukan pandangan baru.
E. Mengalokasikan waktu untuk konfrontasi. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi cara membuat negosiasi itu diantaranya mengajak membuat kesepakatan, memberikan alasan mengapa harus ada sebuah kesepakatan, mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak, serta membandingkan beberapa pilihan kemungkinan atau mengajukan pandangan baru. Jadi yang tidak perlu adanya adalah alokasi waktu untuk konfrontasi. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4. Urutan struktur teks negosiasi yang tepat adalah A. Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan. B. Pengajuan, orientasi, pembahasan, kesimpulan. C. Orientasi, penawaran, pengajuan, persetujuan. D. Orientasi, pendahuluan, pembahasan, persetujuan. E. Orientasi, pengajuan, persetujuan, simpulan. Jawabannya adalah yang baik. Jawabannya adalah yang A. Jadi teks negosiasi adalah teks yang memuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa atau mempunyai kepentingan berbeda. Struktur dari teks negosiasi itu terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Pilihan B tidak tepat karena terdapat bagian pembahasan yang tidak termasuk ke dalam struktur teks negosiasi. Pilihan C tidak tepat karena terdapat susunan struktur yang tidak tepat. Pilihan D tidak tepat karena terdapat bagian pendahuluan dan pembahasan yang tidak termasuk dalam struktur teks negosiasi. Pilihan E tidak tepat karena terdapat bagian pengantar negosiasi yang tidak termasuk dalam struktur teks negosiasi. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Saya akan bicara kepada manajer Anda. Dialog tersebut merupakan A. Permintaan, B. Orientasi, C. Persetujuan, D. Pemenuhan, E. Pembelian. Ya, baik, jawabannya adalah yang A. Jadi, struktur kompleks dari negosiasi ada orientasi, ada pengajuan atau permintaan, ada penawaran, dan juga kesepakatan. Jadi, kalimat tersebut termasuk ke dalam pengajuan atau permintaan. Jadi, pengajuan atau permintaan itu biasanya berupa pernyataan dari negosiasi atau negosiator pertama untuk meminta, mengajak, dan mendorong negosiasi tersebut untuk melakukan sesuai keinginannya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Salah satu ciri kebahasaan teks negosiasi adalah adanya kalimat yang bersyarat. Kalimat tersebut biasanya ditandai dengan konjungsi atau kata penghubung. A. Karena, B. Bahwa, C. Jika, D. Sehingga, E. Dengan demikian. Ya, baik, jawabannya adalah C. Ya, jadi kalimat bersyarat itu merupakan kalimat yang menandakan keberadaan sebuah kondisi atau peristiwa sebagai syarat mencapai tujuan. Jadi ciri dari kalimat bersyarat adalah menggunakan ungkapan penanda syarat. Contoh ungkapan tersebut misalkan ya, kalau, maka, jika, jikalau, apabila, asal, andai ya. Jadi kalimat bersyarat biasanya ditandai dengan konjungsi jika. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 7. Perhatikan ilustrasi berikut.
Sudah 1 jam Rinjani tidak keluar kamar. Ia sedang mengulang pelajaran yang telah diberikan oleh gurunya di sekolah melalui catatan yang telah ia tulis di buku. Rinjani mencoba untuk memahami bentuk-bentuk teks negosiasi. Tiba-tiba, mata Rinjani tertuju pada buku catatannya. Ternyata terdapat kalimat yang belum selesai, yakni contoh dari bentuk negosiasi lisan. Rinjani mencoba memahami makna negosiasi lisan agar ia menemukan jawaban dari contoh negosiasi lisan. Contoh negosiasi lisan yang seharusnya ditulis oleh Rinjani adalah A. Pengajuan, permintaan, dan penawaran. B. Cerpen dan dialog. C. Dialog dan narasi. D. Dialog dan drama. E. Penawaran dan permintaan. Ya, jawabannya adalah yang D. Jadi terdapat 3 jenis penyajian teks negosiasi itu ya. Ada di antaranya ada bentuk lisan itu dialog dan drama, kemudian ada bentuk gabungan antara narasi dan dialog, itu biasanya bentuknya cerpen, dan ada bentuk tulisan. Ini biasanya buat surat penawaran atau surat permintaan barang. Nah, dengan demikian jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjutkan soal nomor 8. Perhatikan tujuan teks negosiasi berikut. 1. Menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. 2. Mencari pembahasan pro atau kontra dari suatu permasalahan. 3. Memprioritaskan penyelesaian. 4. Menemukan jalan baik dari kedua pendapat. 5. Memecahkan sebuah masalah melalui sebuah forum untuk menentukan kesepakatan bersama. Tujuan teks negosiasi yang tepat terdapat pada nomor A. 1 dan 4, B. 1 dan 3, C. 2, 3, dan 5, D. 1, 2, dan 4, E. 1, 3, dan 5. Baik, jawabannya adalah yang B. Jadi teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya memuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang bersengketa atau mempunyai perbedaan kepentingan. Nah, tujuan dari teks negosiasi itu menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, mencari penyelesaian, memprioritaskan kepentingan bersama, dan mengarah pada hal yang praktis atau mudah digunakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan teks negosiasi yang tepat terdapat pada nomor 1 dan 3. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal 9. Konflik dalam negosiasi biasanya terjadi saat memasuki bagian apa? A. Orientasi. B. Penawaran. C. Persetujuan. D. Pembelian. E. Penutupan. Baik, jawabannya adalah ya, jawabannya adalah B. Jadi struktur kompleks dari negosiasi itu ada orientasi ya. Orientasi itu pengenalan topik atau masalah negosiasi. Yang kedua adalah pengajuan atau permintaan. Ini biasanya berupa pernyataan dari negosiator. Pertama untuk meminta, mengajak dan mendorong negosiator tersebut untuk melakukan sesuai keinginannya. Selanjutnya ada penawaran. Nah, penawaran ini berupa pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak berisi penawaran dan penolakan tentang sesuatu yang diajukan. Selanjutnya yang keempat ada kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan itu merupakan keputusan antara kedua belah pihak yang sedang bersetuju gitu ya, yang sedang melakukan negosiasi. Ini
setuju atau tidak dengan negosiasi tersebut. Nah, jadi konflik dari negosiasi tersebut biasanya terjadi saat memasuki bagian penawaran. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 10. Ini sudah murah, Kak. Di tempat lain lebih mahal, Kak. Kalimat di atas merupakan, dari bentuk kalimat apa? A. Persuasif, B. Interrogatif, C. Deklaratif, D. Ekspresif, E. Imperatif. Coba jawabannya adalah iya, jawabannya adalah A. Jadi kalimat persuasif adalah salah satu jenis kalimat yang digunakan atau dimaksudkan untuk membujuk gitu ya, mengajak orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Kemudian ada kalimat interrogatif, itu kalimat-kalimat tanya yang terdiri atas elemen 5W plus 1H ya. Biasanya kalau kalimat interrogatif ini berfungsi untuk meminta jawaban mengenai sesuatu hal gitu. Selanjutnya ada kalimat deklaratif, itu kalimat yang berisi pernyataan, dan kalimat ekspresif itu kalimat yang berisi ungkapan spontan dengan tujuan untuk mengungkapkan perasaan, ide, gagasan ya, keresahan atau pendapatnya. Selanjutnya ada kalimat imperatif. Nah, imperatif itu adalah kalimat yang berfungsi untuk memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Bisa juga diartikan bahwa kalimat imperatif itu adalah kalimat yang tujuannya memerintah, meminta, bahkan menyuruh ya biasanya untuk melakukan suatu tindakan. Nah, sedangkan kalimat yang tadi adalah berarti masuk ke dalam kalimat persuasif karena bertujuannya untuk membujuk, mengajak orang untuk melakukan sesuatu, tindakan atau kegiatan yang diinginkan, begitu ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.